Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh, untuk kali ini ada info yang memang hampir mendekati bisa deal, bisa tidak gitu ya, mengenai pemain baru yang akan bergabung dengan Persib Bandung. Jadi Persib itu B-nya adalah Brazil, teman-teman gitu ya. Jadi ada rumors mengenai satu orang pemain Brazil, dia diperebutkan dengan kontestan Liga 1 yang lain, atau ada klub Liga 1 yang lain yang bisa mendatangkan pemain Brazil ini. Namanya siapa ya? Disebutin aja atau inisial sebutin aja ya, nggak apa-apa. Jadi namanya Lucas Cardozo, teman-teman, atau LC ya singkatannya, Lucas Cardozo. Dia masih 29 tahun. Dia berkeluarga negaraan Brazil. Saat ini bermain di Liga Bulgaria di kasta pertama atau di tier pertama gitu ya, di kasta pertama, kasta teratasnya Liga Bulgaria. Jadi untuk Lucas Cardozo ini memang dikaitkan dengan dua klub papan atas di Liga 1 ini, yang satu Persib Bandung, yang satu lagi Malut United, teman-teman. Nah ini ya apa ya, siapa akhirnya yang akan dipilih oleh Lucas, kita saksikan, karena rumors ini tidak semuanya tidak benar, ada yang benarnya, termasuk menurut Wahaji Umuh juga ya ada katanya yang akan menjadi kenyataan. Dari sekian banyak rumors, ada yang benar untuk tebakannya. Nah ini salah satunya pemain Brazil Lucas Cardozo ini bisa jadi 84%, teman-teman. Ini lumayan besar untuk persentasenya gitu ya. Sedangkan kalau kita udah mengabarkan 85% bergabung, nah itu kemungkinan akan gabung, tapi ini baru 84, kurang 1% lagi, teman-teman gitu ya. Nah ini bisa saja kalau 1% ini ya, margin errornya cukup mendekati kenyataan, bisa juga memang gagal. Sejauh ini yang paling tinggi persentase pemain yang dirumorskan bergabung dengan Persib Bandung yaitu Martin Paes dengan 80%, tapi ya apapun bisa terjadi setelah kedatangan liburannya di Bali. Nah itu kemungkinan memang menurun gitu ya untuk presentasinya. Tapi ya yang jelas kan sudah kita jabarkan data dan faktanya, apakah Martin Paes memang akan ke Persib Bandung atau tidak. Ya makanya waktu liburan di Bali kita saksiin dulu aja. Kalau memang ketika liburan di Thailand itu masih di angka 70, ternyata ya benar apa yang kita bilang gitu ya. Kalau Martin Paes sampai liburan ke Bali akan meningkat presentasinya, meningkat tuh bener waktu itu jadi 80%. Dan kita ingatkan lagi, ini belum 85% gitu ya, apapun bisa terjadi. Kalau Martin Paes liburan ke Bandung dari Bali, nah baru bisa jadi 85% atau bahkan bisa 100%, tapi akhirnya mentok di angka 80%, teman-teman gitu ya. Tapi ya lebih panjangnya mah nantilah kita ada pembahasan sendiri gitu ya tentang dua pemain diaspora ini. Ini masih lampu kuning, lampu merah, teman-teman. Jadi masih belum bisa belak-belakan gitu ya. Jadi kita bahas pemain yang lain dulu saja. Rumors kembali ke Lucas Cardozo ini dengan usia 29 tahun, dengan penampilannya juga yang cukup impresif gitu ya, sebagai gelandang serang dan bisa ditempatkan sebagai second striker ataupun di wing kiri gitu ya, atau di sayap kiri, atau bisa di sayap kanan juga. Nah ini posisi yang salah satunya menggantikan William Marcilio, teman-teman. Nah ini juga memang kalau dilihat-lihat gitu ya, kesempatan Persib Bandung merekrut ini
cukup besar juga pemain ini merekrut Lucas Cardozo ini, karena tidak perlu adaptasi yang terlalu lama lagi. Saya pikir dengan kehadiran pemain Brazil yang lainnya itu bisa memberikan satu semangat, bisa memberikan satu motivasi buat Lucas Cardozo gitu ya, karena ya sesama pemain Brazil. Adapun pemain Argentina di kita kan ada dua gitu ya, Matricardi dan juga Goicoechea. Jadi ya dengan berbahasa Portugal, apalagi ada sosok Julio Cesar yang saya pikir dia humble gitu ya, dia juga menyatu dengan pemain asing yang lain termasuk pemain lokal, jadi ya akan lebih cepat lah untuk adaptasinya. Dan ingat teman-teman, untuk Lucas Cardozo saat ini masih punya kontrak di Liga Bulgaria, kemungkinan ya bisa ditebus oleh Persib Bandung atau oleh klub Liga 1 yang lainnya, pesaing beratnya teman-teman gitu ya. Bisa jadi ya ke Malut atau ke Persib Bandung, atau mungkin tidak sama sekali ke Liga Indonesia. Kita tinggal tunggu saja bagaimana deal-dealannya. Tapi yang jelas ya ini cukup besar persentase gabung dengan Persib Bandung, hingga saat ini 84% teman-teman, dengan margin error ya 1% saja, mendekati 85% biasanya pemain gabung dengan Persib Bandung gitu ya. Namun ya ini 84%, apapun masih bisa terjadi. Jadi kita tinggal menyaksikan saja detik-detik pengumuman baru dari pemain Persib Bandung. Minimal ya inilah gitu ya, dari Brazil ada hawar-hawar nama seperti itu. Kalaupun ada hawar-hawar dari negara lain ya mangga, itu mah nggak masalah, namanya rumors. Bursa transfer ini lekat dengan rumors, dan tidak semua rumors itu salah, ada yang benar. Ya Wahaji Umu juga membenarkan dari sekian banyak rumors ada yang benar. Jadi yang mana pemain yang benar yang akan bergabung dengan Persib Bandung, tah eta mah jadi PR kita semua. Intinya mah sabar gitu ya, jadikan sholat dan sabar penolongmu gitu teman-teman. Jadi ya kita mah dinikmatin aja lah gitu ya. Apalagi hari Ahad ini mah sok jalan-jalan dulu aja, healing dulu saja, liburan dulu, atau setidaknya ngumpul nongkrong dulu. Tiba-tiba sudah ada Wilujeng Sumping gitu ya. Bisa hari ini, bisa besok, bisa lusa. Pokoknya mah sebelum menghadapi PSBS Biak, insya Allah sudah semua bergabung di Bandung gitu ya. Dan administrasinya juga mudah-mudahan sudah selesai semua gitu teman-teman. Sedikit intermezzo pembuka. Jadi katanya harus langsung to the point, langsung kita bahas rumorsnya saja. Itu rumors yang terbaru pemain dari Brazil teman-teman. Baik. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di tim redaksi. Yang pertama, langsung saja, anak usia 5 tahun harus beli tiket juga nggak Kang? Beli, beli teman-teman. 5 tahun itu sudah beli tiket. Kalau memang ya akangnya punya tiket yang reguler gitu, itu tidak bisa ya. Maksudnya tiket reguler itu tiket Tribun Timur, Utara, atau Selatan. Nah, anaknya ini tidak bisa beli tiket yang diskon di Sulanjana atau di Graha. Jadi harus akannya beli tiket VIP manapun itu, anaknya baru bisa beli secara offline dan dapat potongan harga 20%, tapi harus belinya khusus yang anaknya. Kalau akangnya mah beli tetap di online gitu ya, beli di Persib Apps, di Bale, atau di Brimo. Nah, anaknya belinya offline itu langsung ke Graha. Tapi kalaupun memang mau beli secara reguler ya anaknya dibikinin ini dulu aja lah, KTA ya, kartu tanda pengenal anak teman-teman gitu ya. Jadi KIA bukan KTA, kartu identitas anak. KIA itu gratis di Disduk Capil, itu langsung aja datang atau daftar di aplikasi Salaman Plus kalau nggak salah. Dulu kami daftarinnya di KIA gitu ya, di Salaman Plus untuk pendaftaran KIA. Jadi anak 5 tahun bikin dulu aja KIA, itu nggak lama, 3 hari aja udah selesai, baru bisa bikin akun Persib Bandung gitu ya di Persib Apps. Itu teman-teman. Lalu selanjutnya, tolong dijawab Kang, kalau saya mau nonton di GBLA satu keluarga, istri dan anak-anak, apakah ada akses lebih cepat? Akses lebih cepat nggak ada gitu. Semua bobotoh sama gitu ya. Kalaupun memang mau lebih cepat ya tiket corporate
box yang kemarin dijual satu harganya 3 jutaan gitu ya. Itu lebih cepat, belinya juga offline, by WA, datang langsung ke Geraha. Di Geraha udah diantar jemput pulang pergi oleh shuttle, oleh ya yang disediakan oleh manajemen Panpel Persib Bandung. Dari Geraha nanti diantar ke GBLA, pulangnya pun diantar lagi ke Geraha gitu ya. Aksesnya tidak perlu tukar-tukar gelang segala macam di mana-mana, ya udah enakan gitu ya, udah dapat makan sepanjang pertandingan, bisa refill terus gitu ya, nonton yang best view atau view terbaik dengan pemandangan terbaik dan lain sebagainya. Itu yang memang mau jika akses lebih cepat gitu ya. Tapi kalau memang mau tiket yang reguler yang biasa, ya harus bikin masing-masing satu aplikasi satu tiket gitu ya. Jadi satu akun satu tiket ya dibuat dulu. Akannya istrinya, anak-anaknya di atas 5 tahun itu sudah bisa juga gitu ya, membikin KIA, bikin aplikasi, bikin akun gitu di aplikasi Persib gitu teman-teman. Lalu selanjutnya Wilujeng Siang Kang Roni, Wilujeng Siang juga. Lalu iraha atuh pengumuman pemain baru teh. Insya Allah sebelum menghadapi PSBS Biak di tanggal 25 Januari gitu ya. Jadi sebelum menghadapi PSBS Biak sudah ada lah ini pemain-pemain barunya ya. Lalu selanjutnya soal pemain baru, kenapa Persib selalu lelet? Wah, ini nih salah stigma teman-teman. Jadi bukan Persib yang lelet atau bagaimana, karena kan Persib saat ini itu hanya menambah gitu ya, hanya menambah atau menambal satu posisi yang memang perlu. Jadi bukan mereplace atau mengganti. Kalau klub lain mungkin mengganti pemain karena ya rasa kurang oke, kurang bagus, kurang kontribusi. Tapi kalau Persib bukan mengganti tapi menambah. Jadi ya saat ini pun Boyan Hodak memang sudah puas, tapi memang ada beberapa yang harus dievaluasi. Nah, intinya bukan mengganti tapi menambah. Makanya kalau menambah ini ya harus hati-hati gitu ya. Namanya menambah berarti harus menambah kekuatan, bukan justru nambah orang tapi ruang ganti jadi nggak asik gitu. Lalu permainan juga Persib malah menurun atau bagaimana. Jadi mesti hati-hati, semua aspek dinilai teman-teman, dari skill, dari tingkah lakunya juga gitu ya, dari individunya bagaimana, itunya semua dinilai teman-teman. Jadi bukan hanya mengganti pemain si A dengan si B, tidak, tapi kalau Persib menambah pemain A menjadi A plus gitu ya. Jadi penambahan ini diharapkan lebih baik lagi. Makanya bukan lelet, karena penuh kehati-hatian, itu aja sebetulnya mah. Jadi bukan hanya harus siapa cepat ngumumin Wilujeng Sumping dan lain sebagainya. Walaupun ya beberapa tim Liga 1 yang lain ini ngeri-ngeri gitu ya, rekrutannya ada mantan pemain Liga Inggris, mantan pemain Liga Spanyol gitu ya, mantan pemain ini top skor Liga India dan lain sebagainya. Jadi ya mudah-mudahan lah, kita doakan saja Boyan Hodak sudah tahu situasi dan kondisi sepak bola Indonesia ya. Lalu selanjutnya, Kang, soal peminjaman pemain sistem gajinya kumaha? Jawab ya. Sistem gajinya ya hampir sama dengan yang selalu kita sampaikan. Itu nanti ada di negosiasi ketika kontrak gitu, katakanlah peminjaman yang terbaru Persib ya, duo Hehanusa katakanlah ya, Rezaldi dengan Hamra itu dipinjamkan ke Persik. Nah, peminjamannya ini bagaimana? Ketemulah dua manajemen gitu ya. Ya udah, kita Boyan mungkin ingin meminjamkan pemain untuk mendapatkan menit bermain. Nah, Persik sendiri bisa nego nih. Oke, kalau mau kita ambil duo Hehanusa ini, tapi dengan syarat ya udah gajinya 50-50 ya. Persib masih membayarkan 50%, Persik Kediri 50%. Jadi win-win solution. Hamra dan Rezaldi dijamin dapat menit bermain, dan gajinya pun ya kita bisa membantu 50% kata Persik gitu. Kalau Persib deal, oke deal. Nah, kalau memang kata Persib janganlah
30 60 30 70, kita 30 Persik 70 mau nggak gitu ya. Nah kalau itu pun deal bisa jadi, atau misalkan Persik Kediri bilangnya aduh jangan deh berat, kalau 50-50 kita bisanya cuma 20%, 80%-nya Persib aja, tapi kita jamin bermain nih reguler Hamra dengan Rezaldi. Nah itu juga bisa teman-teman. Jadi sistem peminjaman pemain ini gajinya tergantung deal-dealan kedua klub gitu ya. Jadi tidak ada yang tahu kecuali ya tim manajemen itu sendiri pada saat negosiasi di awal gitu teman-teman. Selanjutnya ada beberapa bobotoh yang ingin disapa. Katanya ada dari bobotoh di ND Flores NTT, lalu juga ada Kang Ujang di Korea Selatan, ada Kang Denny Konon di Cihamplas Cililin, ada juga bobotoh Viking Independen di Bogor, ada Kang Alung Fairlab di Ciampel Karawang Timur, ada Kang Jainal Jatiwangi Majalengka. Wah ini mah udah langganan nih Kang Jainal. Terus ada siapa lagi nih, Abah Hari di Jogja, Abah Hari juga langganan. Ada Kang Aceng Maman Ciledug Taman Sari Tasik. Wah ada juga Kang Yoyo Pandansari Haur Kuning Kuningan, ada Kang Tatan Tanjung Siang Subang, ada juga Kang Aceng di Depok, ada Abah Ken di Jati Handap, ada bobotoh di Luragung Kuningan, ada juga Kang Doni Cipatik di Gunung Uruk. Wow, Kang Doni Cipatik juga langganan nih kayaknya ya. Lalu ada Babakan Sari Rosela 99 Cimahi Tengah, ada juga dari bobotoh Karawang Asgar asli Garut, lalu juga keluarga besar Haji Abidin Padalarang, ada juga bobotoh Kang Akeh Teddy Boma, lalu juga di bobotoh Garut Kadungora, ada bobotoh di Lenteng Agung Jakarta Selatan, ada juga bobotoh di Beber Cirebon Selatan, ada Kang Jimong di Ciharunten Subang, ada bobotoh di Garsela, bobotoh Cikalong Wetan, bobotoh Cijambe Ujung Berung, bobotoh Kang Udin Pleret, lalu juga Kang Wowo Karang Tengah Sukabumi, ada juga Galeri Azahra Gamis Cibeber, lalu juga bobotoh Bali, lalu ada Kang Ujang di Ciroyom, dan terakhir bobotoh di Cisarua Lembang. Hatur nuhun bobotoh atas atensinya di pagi hari ini. Mudah-mudahan ada satu wawasan baru buat teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.